warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisna Cahyani Lamidi, CGP, asal Kabupaten Poso. Saat ini saya akan menyajikan sosialisasi budaya positif bersama rekan-rekan sejawat saya dan penerapan budaya positif di sekolah kepada murid-murid saya. Para teman-teman sekalian yang telah memberikan pendapatnya secara pribadi, saya ucapkan terima kasih banyak. Ya, saya simpulkan bahwa menurut teman-teman bahwa keteladanan itu sangat penting. Seorang guru untuk dapat ditiru dan dituju oleh muridnya tentu dengan hal-hal yang lebih baik. Yang kemudian yang kedua tadi menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua murid di rumah. Ya, di mana kita bisa mengetahui kendala-kendala apa yang menyebabkan siswa kita bisa melakukan atau melanggar dari peraturan dari sekolah, misalnya tidak hadir. Ya. Ini semua adalah pertanyaan-pertanyaan untuk diri kita. Bagaimana Anda sendiri sebagai seorang pendidik dapat menciptakan suasana positif? Ya, sudah dijawab tadi juga, secara tidak langsung sudah dijawab. Guru di dalam kelas harus memberikan contoh yang baik. Bagaimana kita berbuat itu pasti anak-anak akan mengikuti kita. Kemudian apa hubungannya antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Ya, terus terang teman-teman sekalian, kata berpihak pada murid ini baru akhir-akhir ini saya dengarkan. Mungkin kalau teman-teman sudah lama mendengarkan, tapi kalau saya sejujurnya memang setelah mengikuti pendidikan CPG ini baru saya mendengarkan kata berpihak kepada murid. Selama ini yang saya dengar, yang saya tahu bahwa kita harus mementingkan murid, seperti itu ya dalam mengajar. Bagaimana Pak Mus? Ya, kata berpihak kepada murid ini karena saya sudah dengar, saya sudah pernah mempelajarinya di modul-modul sebelumnya. Berpihak pada murid ini maksudnya kita sebagai guru harus memahami karakteristik dari anak itu sendiri. Ya, seperti yang tadi Pak Mus bilang, kita tidak tahu karakternya anak-anak seperti apa. Kita menghadapi anak jangan kita pukul rata antara anak satu dengan anak satu. Tentu karakteristiknya berbeda, latar belakang keluarganya, sosialnya, budayanya, ya, semua akan mempengaruhi karakteristik dari anak itu. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa menciptakan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan daripada siswa itu sendiri. Bagaimana kita bisa melakukan pembelajaran yang inovasi, yang kreativitas sehingga menimbulkan bakat dari siswa itu sendiri berdasarkan karakteristiknya, berdasarkan kodrat alam serta kodrat zaman. Jadi kita harus melihat zaman, apapun itu kita harus melihat zaman. Kemudian bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah Anda? Apakah sudah diterapkan dengan efektif? Bila belum, apa yang menurut Anda masih perlu dikembangkan? Kalau untuk saya sendiri sebagai guru di SD Muhammadiyah ini, saya merasa
masih kurang dari disiplin, masih kurang. Mungkin sudah disiplin tapi masih kurang. Ya, di sini tugas kita lah sebagai guru, bagaimana kita bisa menciptakan suasana positif di sekolah dengan yang kayak kamu bilang tadi, memberikan teladan. Ya, tentu dengan filosofis pendidikan yang dihajar Dewantara, yaitu ingat suatu tuloro, imat yang bangun karso, keturunan daya ini memang berat. Di depan menjadi contoh, di samping mengayomi, di belakang mendorong para anak murid kita semua. Memang tugas kita sangat berat, dan ini ada pilihan kita menjadi guru. Tidak ada pilihan lain, harus kita laksanakan dengan segenap jiwa dan raga. Di sini kita sama-sama berkolaborasi, sama-sama saling mendukung, sama-sama saling memotivasi teman-teman supaya kita bisa maju bersama-sama. Kemudian impian terbaik guru. Guru dapat memimpikan keadaan sekolah sesuai impian yang terbaik. Bagaimana suasananya, bagaimana sikap gurunya, bagaimana tutur katanya, bagaimana ia bersikap kepada murid-muridnya, bagaimana murid-muridnya, bagaimana mereka saling berinteraksi terhadap kita guru dan terhadap teman-teman lainnya. Untuk mewujudkan lingkungan yang positif, pikirkan bagaimana Anda dapat menghilangkan rasa takut agar semua murid dapat belajar dengan tenang dan nyaman. Berikut renungkanlah pernyataan ini, bagaimana mewujudkan kelas impian tersebut. Apa yang perlu diperlukan untuk mewujudkan kelas yang aman, nyaman bagi semua warga kelas. Ya, tidak bisa kita pungkiri teman-teman, kita sering melihat kasus di mana anak itu merasa tertekan dengan pembelajaran yang ada di dalam kelas. Bisa jadi dia takut dengan satu orang guru, bisa jadi dia senang dengan satu orang guru. Ya, kasus-kasus itu sering kita temukan selama ini. Kemudian di sini yang pertama adalah perubahan paradigma. Perubahan paradigma ini tentu teman-teman sudah tahu adalah pola pikir kita, cara pandang kita akan suatu hal. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan positif yang aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Ya, berarti yang selama ini kita jalankan di sekolah ini perlu kita tinjau ulang, teman-teman sekalian. Pembahasan disiplin kali ini akan meninjau teori yang dikemukakan oleh Dian Boston. Mari menyamakan model berpikir kita tentang disiplin itu sendiri. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid. Ya, tidak bisa kita pungkiri, kata disiplin ini seperti peraturan. Bagaimana menurut teman-teman? Ya, peraturan yang bisa saja membebani murid kita sehingga mereka merasa tidak nyaman melaksanakannya. Ya, seperti itu. Ya, memang ketika saya mempelajari modul ini saya banyak senyum-senyum sendiri karena memang dia sombong betul saya pribadi. Betul, luar biasa betul ini. Ya, kemudian di bawah ini adalah paparan Dr. William Glasser dengan kontrol teori untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Ya, hal ini memang baru 2 minggu kemarin kita pelajari dan baru memang kita tahu juga, oh ternyata ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya ilusinya guru mengontrol murid. Tetapi pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid itu untuk berbuat sesuatu. Jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, ya banyak kita dapat anak-anak. Maunya kita A, dia bikin B. Maunya kita B, dia bikin C. Akhirnya guru naik darah. Walaupun tanpa kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Ya, karena saya takut kena marah sama ibu. Oh iya, saya kerja apa yang dia suka. Padahal sama sekali tidak membekas. Saya kayak bagus bilang, tidak membekas di hati anak-anak. Apa yang kita lakukan itu cuma supaya mengukurkan dia mau dihukum, seperti itu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan
bermanfaat. Ya, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemudian murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa saja murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha sehingga mereka tidak bisa kreatif. Ya, dalam hal ini sangat tidak baik. Berarti belum tentu posisi efektif yang kita rasa bermanfaat belum tentu bagi anak itu bermanfaat. Seperti itu. Bisa saja dia berubah cuma saat itu saja, tidak akan berkesinambungan. Ini maksudnya. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, seperti ini biasa saya gunakan di kelas. Kasihan ibu nak, sampai capek-capek mengajar kok kamu tiada perhatian. Ya, ini ilusi seperti ini sebenarnya tidak boleh seperti ini. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menunjukkan identitas gagal. Ya, jadi anak-anak kita menjadi identitas yang gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Oh iya, kasihan saya ini sudah terlalu sama ibu gara-gara saya ini jadi begini. Jadi tidak boleh kita sampai dengan mematikan karakter anak tersebut. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini, karena seringkali guru menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Iya, menggunakan kata yang halus untuk menyampaikan pesan negatif. Seperti itu. Memang kenyataannya memang ada yang seperti itu. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, ini sering kita terapkan. Dalam keluarga pun demikian, ya. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan yang berdasarkan sebuah pengakuan kinerja. Kalau saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Ya, ketika kita memaksakan murid kita melakukan apa, kemudian dia melakukan cuma dengan tidak ikhlas atau tidak serius, kita bisa marah-marah sama dia, maka murid itu akan membenci kita. Dia akan tidak suka sama kita. Ibaratnya seperti itu. Iya. Sampai di sini kira-kira ada teman-teman yang ingin menanggapi? Atau sesuai dengan pengalaman pribadi tentang teori-teori kontrol yang misunderstanding yang habis. Terima kasih atas modul yang ditampilkan. Sejujurnya modul ini bisa pelajari dalam hal pendidikan, tapi modul ini memang dalam hal kehidupan. Sering saya melihat materi di mana buku-buku pendidikan, tapi kalau kali ini saya mengatakan dasar-dasar teori pendidikan umum yang mampu merubah cara berpikir. Ini yang akan sebenarnya kita buku sebagai yang harus kita kuasai dalam melaksanakan pendidikan dan pembinaan pendidikan pengajar. Ketika ditampilkan seluruh materi ini, banyak kebenaran dan semua bisa dikatakan benar. Jadi saya tidak menanggapi apa yang diinformasikan, tapi saya banyak ikut bertanya. Pertanyaan itu lebih banyak kepada masih banyak hal yang belum kita lakukan sebagai seorang guru. Ya, saya sempat tersentuh tadi teori-teori
Karena ini yang pernah saya lakukan, ilusi bahwa kritik yang tadi dari awal untuk menarik rasa ibamu, kan itu menyampaikan pesan negatif yang suara halus, itu menandakan kita gagal memang, ya, karena sudah terjadi, dan efek baliknya itu murid tidak menghargai kita. Jadi ya cuma kasih. Jadi mungkin saya perlu habis ini materi baru bisa ada pertanyaan yang iya. Tadi sudah ada tapi nanti satu kali karena menyangkut masalah apa tadi kontrol zaman dan alam zaman kita tidak bisa matikan, kita tidak bisa tidak hal itu. Contoh kalau dulu di SD Muhammadiyah di bawah tahun 2012 gitu, dalam satu kelas itu kalau dianalisis nilainya dari hasil rapor itu paling banyak 5 atau 7 orang yang nilainya rata-rata di bawah 70, yang lainnya itu 80, 90 bahkan sampai 99 di masa-masa dulu. Tapi sekarang malah terbalik. Kalau dari 30 siswa itu atau 20, 5 yang nilainya bagus, yang di bawahnya itu anjlok. Ya teori. Nah itu kayaknya ada nanti. Pertama teori betul. Jadi analoginya sebentar satu kali kita diskusi dengan jawab. Saya ingin melihat materi ini sampai di mana. Terima kasih. Terima kasih kamu atas sanggahannya ya. Ya, di sini kita sama-sama belajar juga kamu, karena terus terang ketika mempelajari modul ini saya hanya bercermin pada diri sendiri bahwa dengan sangat merasa bersalah saya melakukan hal-hal yang di luar mungkin di luar harapan dari Bapak pendidikan kita dari luar sana ya. Kemudian kita lanjut, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Ya, di sini Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu dengan realitas. Ya, jadi kita diminta untuk membuka hati, membuka mata kita untuk bisa melihat ke dalam lagi tentang realitas seperti itu. Bisa dipahami, karena terus terang saya membaca buku ini ulang-ulang saya baca supaya saya bisa pahami, karena kata-katanya tinggi, perlu keseriusan dalam membaca ini. Ya, di sini teman-teman sekalian, stimulus respon rawat terhadap teori kontrol tentang pandangan tentang dunia. Jadi stimulus respon berbalik belakang dengan teori kontrol. Di sini di stimulus realitas kebutuhan kita sama, namun teori kontrol kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, tetapi dalam teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar pandangannya sama dengan kita. Seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita harus paham sama orang lain. Perilaku buruk dapat dilihat sebagai suatu kesalahan. Tentu semua perilaku itu mempunyai tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Sebaiknya hanya saya yang bisa mengontrol diri saya, bukan orang lain. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah, namun bukan itu. Model berpikir menang. Jadi di sini
bisa membuka cakrawala kita untuk berpikir bahwa kita di sini disuruh untuk membuka pikiran, bukan maunya kita yang kita harus orang lain ikuti, tetapi kita harus melihat cara pandang orang lain itu. Tentunya dia berbuat begini ada tujuannya, ada maksudnya. Kalaupun ada terjadi misunderstanding dari kita, bolehlah kita sama-sama berkolaborasi bersama-sama sehingga bisa menciptakan pilihan-pilihan baru atau ya pendapat-pendapat yang baru. Seperti itu kalau pemahaman saya dalam guru ini. Kemudian kita lanjut pada konsep disiplin positif dan motivasi. Ya, seperti tadi dari awal saya bilang kata disiplin itu sepertinya peraturan ya. Kemudian ada juga tata tertib dan kepatuhan pada peraturan. Sering juga disiplin itu kita kaitkan dengan hukuman yang memang sebagai guru kita kadang menghukum siswa. Itu sangat saya rasakan dalam bertahun-tahun ini. Sudah dikatakan sudah belasan tahun menjadi guru, saya secara malu saya akui bahwa saya biasa menghukumi siswa saya, murid saya. Ya, maaf. Seperti itu, bukan cuma dengan verbal, dengan kata, tetapi juga sudah dengan fisik seperti itu. Dan sebenarnya hal itu sebaiknya jangan, kalau tidak bisa dilakukan sama sekali, teman-teman sekalian. Ya, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubung kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya, ini lagi Bapak pendidikan kita ini dari antara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situlah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cukup melakukan disiplin diri, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita, dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi di sini bisa kita lurus, kita bisa artikan bahwa anak-anak itu masih muda, masih anak-anak ya. Mereka itu untuk mendisiplinkan mereka, untuk menumbuhkan disiplin dari hati mereka itu bukanlah hal yang gampang. Tetapi di sini kita sebagai pemimpin dan artinya sebagai guru, bagaimana penguasa mendisiplinkan diri anak-anak itu, guru mendisiplinkan diri anak itu. Tetapi dengan catatan hal itu dilakukan dengan suasana yang merdeka. Merdeka bagi anak-anak itu tadi, kita melihat karakteristiknya anak-anak bagaimana, kita melihat kebutuhannya anak itu apa, kita menyediakan pembelajaran itu dalam kelas bagaimana. Itu yang harus kita lakukan. Bukan cuma kita yang membuat peraturan, kemudian mereka harus patuh dengan apa yang kita atur di dalam kelas itu. Ya, karena selama ini jujur saja, ketika membuat peraturan kelas, kita sendiri yang rancang. Nomor 1, datang tepat waktu, tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh berselang di dalam kelas. Ya, guru bagaimana teman-teman? Sama tidak dengan saya, kita sendiri yang rancang itu. Ya, kemudian kiranya Dewan menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk mencapai murid yang merdeka, salah utamanya harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Ya, contohnya juga di sini, tahu saja murid. Secara pribadi saya akui malu bahwa saya sebagai guru yang memiliki atasan, kadang saya juga kurang disiplin, sehingga saya perlu motivasi atau perlu dorongan dari kepala sekolah untuk supaya kembali lagi menjadi guru yang lebih disiplin. Begitu halnya juga di dalam kelas, sama. Bagaimana anak-anak yang kurang disiplin, bagaimana kita memberikan dorongan kepada mereka. Itu penting. Tetapi alangkah lebih baik lagi kalau faktor itu timbul dari hati saya pribadi, diri saya pribadi, bukan karena orang lain yang mendorong supaya saya jadi disiplin, bukan karena ibu guru harus begini-begini, tidak. Alangkah baiknya kalau anak-anak kita memang dari hatinya itu instinktif itu, dari hati, internal, bukan eksternal, ya, instinktif, bukan ekstrinsiktif. Jadi seperti itu.
Ya, 3 motivasi perilaku manusia. Di sini kita selalu belajar teori 3 alasan motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Ya, ini berarti motivasi dia melakukan disiplin ini cuma untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Kemudian dia akan bertanya, apa yang terjadi jika saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan bertambah pada secara fisik, psikologi maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Ya, jadi di sini kita lihat ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Oh, saya ini rajin begini supaya tetap tende lagi. Puji seperti itu ya. Jangan sampai hal ini terjadi pada anak-anak kita. Ya, jangan sampai ya. Apalagi dikasih uang ya. Itu kadang juga kita juga sebagai orang tua kepada anak sendiri mengiming-imingi ya anak-anak kita dengan hadiah. Ya, nanti mau beli anak ini, nanti mau beli anak ini ya. Karena rajin, pokoknya mau beli anak HP baru atau apa seperti itu. Ya. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Ya, di sini yang paling penting dengan nilai-nilai yang mereka percayai, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Ya. Berarti ini dari dalam diri sendiri, bukan dari luar. Berarti motivasi inilah yang kita perlukan untuk membangun sikap disiplin pada diri kita, kepada anak-anak. Bukan dari orang lain, tetapi memang dari hati kita. Kira-kira saya rajin, saya ini, pasti nilai saya bagus, seperti itu. Ya, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga tadi pada murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Jadi jangka panjang ini yang kita inginkan. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang-orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Nilai-nilai kebajikan itu adalah seperti disiplin, menghormati, menghargai. Kita sama-sama tahu apa saja nilai-nilai kebajikan. Ya. Okay. Ada pertanyaan tadi. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang saya tunggu materi ini tadi, karena memang saya sudah berpikir arahnya pasti akan ke sini. Jadi ada 3 motivasi tadi yang diberikan toh. Pertama, dia merasa dia melaksanakan menghindari hukuman. Dengan melaksanakan disiplin itu, dia hanya menghindari hukuman. Kalau bisa saya katakan seperti sholat, dia hanya sholat biasa, bukan kewajiban, tetapi usulnya itu dia tidak dapat. Kemudian yang kedua, untuk imbalan atau penghargaan dari orang lain. Berarti kalau bisa disalin lagi ke amal ibadah, dia riya. Iya, mendapat pujian. Kalau dia tidak dipuji, dia tidak bisa. Ketiga, berarti dari dalam diri sendiri. Ya, jadi pertanyaan saya itu begini. Biasanya kemarin-kemarin sebelum kita masuk di pandemi kita, ada namanya reward, sistem reward ya, menghargai siswa yang berprestasi, ya, yang memiliki prestasi. Termasuk dalam pengisian rapor itu ada penjenjangan peringkat setelah juara 1 atau juara 2. Jadi pertanyaan saya begini, apakah ketiga fase ini itu harus sesuai dengan tingkatan usia anak atau memang bisa meratakan? Contoh dia kelas 1, kelas 2, kelas 3. Bagaimana pada saat dia jenjang SMP atau SMA yang posisi yang nilai yang ketiga ini baru bisa diterapkan?
Itu sering saya tanyakan. Terima kasih. Atau ada teman-teman yang bisa. Terima kasih. Mulai biasa yang kedua. Kayaknya kalau yang kedua ini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan itu sudah hal yang apa ya, dari anak kecil sampai orang tua pun sangat suka sekali itu kalau mendapat imbalan dan penghargaan dari orang lain. Gitu. Itu kayak penyemangat dalam hal-hal apapun, kegiatan sudah menjadi kebiasaannya yang seperti kita ada kegiatan santai, kalau siapa yang cepat datang dia akan dapat kupon berhadiah sampai ditunggu berjam-jam sampai siang. Kayaknya itu merata dan mungkin untuk merubahnya dia sangat sulit. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Pak Mus dan Bu Ola yang telah memberikan tanggapannya. Ya, di sini tentu ini adalah teori, ya, teori dari orang yang pintar. Tentu dia sudah melihat dari cara pandangnya, dia sudah mempelajarinya ini. Yang Pak Mus bilang tadi tentang penerapannya, dampaknya jangka panjang. Iya. Kalau boleh saya memberikan tanggapan lagi, kalau menurut saya tentunya teori ini yang seperti kita lupa dulu cara pandang kita seperti itu. Kemudian ketika kita di dalam kelas, dan tadi itu kita harus melihat karakteristik peserta didik, ya, latar belakang keluarganya bagaimana, kenapa ini anak, misalnya kenapa dia setiap hari lambat, tidak datang tepat waktu, bisa jadi dia membantu mamanya antar kue di warung seperti itu. Jadi kita harus tidak bisa langsung melihat yang terjadi. Kita harus jadi seorang guru, kita harus menyelami apa yang terjadi sebenarnya anak ini. Kemudian kita boleh membangun komunikasi dengan anak tersebut secara empat mata, dipanggil di ruangan, ditanya kenapa bisa seperti ini. Ya, kita membangun komitmen dengan anak itu. Kira-kira ke depannya apa yang bisa kamu lakukan agar hal ini tidak terjadi? Seperti itu kira-kira Pak Mus. Dengan aturan, dengan kebiasaan yang konsisten, insya Allah, asal kita konsisten, insya Allah semua ini bisa kita lakukan. Ya, sudah itulah kita di sini guru harus sama-sama saling menguatkan, sama-sama harus saling memotivasi untuk kemajuan pendidikan kita ini. Betul Pak Mus bilang dengan Ibu Ola, hal ini sudah terjadi dan sudah berpuluh-puluh tahun, sudah mendarah daging kepada kehidupan kita, apalagi tentang lewat ini. Ya, kalau itu mungkin jalan santai, olahraga, kan di masyarakat umum. Tetapi di dalam kelas pun kita biasa kasih hadiah kayak peringkat-peringkat itu. Itu sebenarnya untuk saat ini sudah tidak ada lagi peringkat-peringkat itu sudah tidak ada lagi. Yang ada bagaimana cara guru mengevaluasi diri. Ya, mengevaluasi diri bagaimana apa yang telah saya sajikan kepada anak-anak murid saya sehingga pembelajarannya ini bisa tidak mencapai standar. Selalu kita reflektif. Menjadi seorang guru itu kita harus refleksikan diri. Bagaimana diri saya? Seperti tadi, kita jangan melihat kesalahan dari orang lain. Coba kita lihat bagaimana orang itu sehingga dia jadi berbuat A. Coba kita lihat. Jangan kita menyimpulkan sendiri, oh dia ini begini karena tentu ada alasannya. Anak itu misalnya dia malas, mungkin ada alasannya, mungkin ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, teman-teman. Kebutuhan akan kasih sayang, mungkin kebutuhan akan perhatian, kebutuhan akan memenuhi kebutuhan sandang pangan, bisa saja itu terjadi dalam keluarga. Jadi disinilah peran guru, kita harus banyak-banyak memahami karakteristik dari guru kita. Kalau untuk saya sampai begitu dulu Pak Mus.
terikat lagi Pak. Jadi saya bilang tidak ada nak. Kalau seperti itu Pak. Dia spontanitas bilang, Pak ini nih, besok tidak apa hadiah dari Pak Primang, tidak terikat. Jadi berarti yang membuat dia malas belajar itu ternyata reward dari orang tua itu kalau dia dapat tertentu dia ada reward dari orang tua sehingga dia rajin belajar. Begitu masuk pandemi ini kan masuk kurikulum 13 tahun benar. Dan hal ini kamu selagi guru lagi yang harus komunikasi dengan pamannya. Ya. Ya ini kurang mungkin gara-gara masyarakat Jawa. Jadi komunikasi. Karena saya tanya dia mau bilang itu latihan tidak sendiri bukan dia malas belajar. Sama dengan memberikan pujian. Kalau boleh kita puji semua Tuhan Allah di dalam. Jangan kita banding-bandingkan cuma satu yang dipuji. Oke, sudah ditulis keyakinan kelas 5. Yang pertama tadi, 1 datang tepat waktu. Atau belajar tepat waktu boleh. Belajar tepat waktu. Apa tadi Bu? Belajar tepat waktu. Sudah Bu. Yang kedua? Kedua tadi menjaga menjaga ketertiban kelas ya, menjaga ketertiban kelas. Yang ketiga lagi tadi apa? Yang ketiga tadi apalagi yang dijaga? Menjaga apalagi berarti yang kelima. Kalau ada temannya punya uang yang hilang, kita tanya siapa yang punya uang hilang, berarti sifat? Ya, sifatnya sifat apa? Kasih kuat. Sifat jujur, ya bagus. Sifat jujur. Betul ya. Nasya, apa tadi? Saling apa lagi? Menghargai. Iya. Sudah berapa sayang? 5. Sudah 5? Coba dibaca dari 5 atau 6? Coba dibaca dari yang pertama dulu. Ya, dibaca dari yang pertama. Boleh? Belajar tepat waktu. Ya, 1, 2. Ya, 2 apa? Ya, ketertiban. Ketiga, kebersihan kelas. iya. Keempat, Bermain di kelas. iya jangan. Main di kelas. Ya, kelima, Sifat jujur. harus jujur ya, jujur. Tulis saja jujur. Yang keenam, apa nak? Apa tadi Nasya bilang yang terakhir? Saling? Menghargai. Iya, saling menghargai dan menghormati. Saling menghargai dan menghormati. Oke.